Barat. Selamat malam, Dusan Padanga. Senang sekali sehari kembali menemani di program Minang Kreatif. Dan malam hari ini kita sudah bertemu atau sudah terhubung dengan Kak Yulianti Syafitri, vokal coach nih. Jadi kita akan apa sih sharing-sharing lah tentang profesi seorang vokal coach itu seperti apa sih. Dan Kak Yanti itu sudah menjalani profesi vocal coach itu berapa lama, dan kita pengen tahu. Kita langsung sapa saja, sepertinya Kak Yanti juga udah standby di posisinya nih malam hari ini nih. Untuk dosen aparangan yang ingin bergabung langsung boleh nanti di telepon 08 1166 11 08 11 66 9 09 240, atau bisa langsung di 08 0751 812414. Halo, selamat malam Kak Yuli. Halo Kak Yuli, selamat malam. Halo Kak. Sudah, Mm-mm. sudah. Ah, ah. Udah, 40. Nah, ini Kak Yuli lagi ceki-ceki juga nih. Oke, menjelang Kak Yuli ready, selamat malam dulu untuk Nusantara Kasadonya dan masih bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan saat ini kita ada di program Minang Kreatif. Jadi boleh nanti bertanya-tanya sih kalau penasaran vokal coach seperti apa. Terus barangkali pengen nanya-nanya soal gimana ya Enggak dulu. cara, Terang aja kau dah. apa sih Ayo namanya, salah. cara uh, belajar bernyanyi yang bagus gitu. Di Kent itu udah melahirkan beberapa penyanyi dari Kota Padang yang sering ikutan lomba-lomba di mana-mana. Tapi Kak Kayuli masih cek-cek nih sepertinya. Jelang itu kita break dulu barangkali ya. Kita break dulu ke lagu sampai semua ready. Nanti ada akan kembali lagi nih sama Pananga.
Sumatera Barat. Propat TRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Barangkali di saat ini kita udah terhubung dengan Kak Yuli nih, bisa saling komunikasi. Coba kita say hello sama Kak Yuli. Selamat malam Kak Yuli. Oke, akhirnya kita terhubung Kak Yuli ya. Aduh, memang prosesnya panjang sekali Kak Yuli untuk kita bisa ngobrol nih sepertinya malam hari ini. Iya, tapi Kak Yuli sehat nih kayaknya nih. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Kak Yuli? Ngajar kalau seru pasti seneng aja ya Kak Yuli ya. Oke Kak Yuli, seorang vokal coach nih dulu terjun sebagai seorang vokal coach itu tahun berapa sih? 2010, wah udah lama juga ya. Berarti sekarang tuh udah hitungan 16 tahun ya Kak Yuli ya. Wah luar biasa. Basicnya apa sih Kak? Mm-mm. Ap- apa tuh? Oh, mm Wah, ini unik nih dari penyanyi. Kalau penyanyi mungkin dia bisa bernyanyi ya kak, tapi belum tentu dia menguasai bagian-bagian ataupun aturan-aturan dalam apa sih teknik vokal dan lain-lain gitu ya. Nah ini Kak Yuli awal-awal terjun ke vokal coach gimana ceritanya dari penyanyi menjadi vokal coach? Hmm, 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 ah, hmm, hmm, hmm. Oh iya, luar biasa nih. Ini pasti agak deg-degan juga ya. Hmm, hmm, hmm. Oh gitu. Ah, ah. Hmm, ah, ah. Hmm, eh. Wah, luar biasa. Itu sekali seleksi langsung lulus ya berarti Kak Yuli ya? Nggak langsung ya? Hah? Hmm, 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 eh, eh. Gitu. Akhirnya baru lulus ya kak. Baru jadi vokal coach 2010. Oke. Ya vokal coach, seorang vokal coach tadi Kak Yuli bilang harus salah satunya menguasai alat musik piano ya. Emang apa aja sih yang harus dikuasai oleh seorang vokal coach itu kak?
Hmm. Heeh. Salah satu aja berarti Kak Yuli ya? Oh, salah satu. Mhm. 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 Oh gitu ya. Kalau Kak Yuli sendiri udah berapa alat musik yang dikuasain? Kalau sebelumnya kan piano pasti ya, kan itu kan kemarin di apa sih sebagai modal untuk seleksi. Nah, sampai saat ini tuh udah Hah? Hmm, hmm, hmm. Sampai saat ini ya kayak. Oh, jadi males aja bawaannya nggak lanjut tuh main gitar gitu kak. Mm-mm. Mhm. Oke. Nah ini bicara soal teknik vokal nih Kak Yuli. Kalau Ari pribadi maksudnya kacamata awam nih kayak kita-kita aja tuh. Pasti ngeliatin misalnya datang ke kondangan, liatin orang nyanyi. Ah ini udah bagus nih gitu. Tapi di telinga seorang vokal coach pasti berbeda kan hasilnya. Nah itu gimana tuh cara deskripsinya tuh Kak Yuli? Kalau Ari ini bagus nih, tapi di tengah Kak Yuli ini ada yang kena nih, ini begini nih gitu. Hmm. Hmm. Iya benar. Mhm. Oh iya. Hmm. Hmm, gitu ya. Hah? Hmm? Gimana maksudnya gak? Hmm. Oh, cocok-cocok aja dengan penilaian seorang vokal coach gitu ya. Hmm. Hmm. Iya, bener-bener. Oh gitu ya kak ya. Nah ini untuk seorang yang pengen belajar vokal, mereka harus punya basic apa dulu nih? Apakah suara yang benar-benar eh, mereka awal-awal tuh benar nggak bisa nyanyi? Saya kira dilatih seorang vokal coach menjadi bisa nyanyi. Ya kalau mereka bisa nyanyi sih gampang ya kak Yulia buat ngelatih ya. Nah ini buat yang nggak bisa nyanyi nih tapi niatnya kuat banget pengen belajar. Dan kak Yuli punya nggak yang seperti itu siswanya? Banyak ya. Hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm. Ya benar. Hmm, hmm. Dari nol. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Iya. Mhm.
Iya. Mhm. 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 Itu dasar dulu ya Kak ya. Mhm. 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 Iya. Jauh ya Kak. Heeh. Mhm. 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 Itu so. Hmm. Heeh. Mhm. Tapi yang seperti itu nggak di ini aja Kak, mungkin beberapa kali dicoba susah, terus akhirnya ya udah di sip kamu nggak bisa nih gitu. Ada nggak pernah nggak kejadian lagi gitu tuh? Oh nggak pernah ya, masih. Hmm. 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 Oh iya iya iya. Aha. Hmm. Iya iya. Berarti itu sama nih kayak ngajarin tuh anak kelas 1 belajar nulis gitu ya. Mhm, berarti nih benar. Hmm. Mhm. 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 Oh, berarti harus punya kesabaran tingkat tinggi. Terus Kak, gimana tadi Kak? Mhm. Iya iya. Ini sejauh ini Kak Yuli yang alami sendiri tuh membentuk seorang siswa yang seperti itu berapa lama tuh paling lama yang pernah Kak Yuli coba tuh? Oh lama juga. Mhm. Mhm. Mhm, cuma. Mhm. 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 Betul betul. Hmm,
Mm-mm, mm-mm. Mhm. Betul 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 Kak. Mm-mm. Iya benar benar. Mhm. Mhm, mhm, harus. Mhm. Mhm. Berarti memang buat orang tua yang mungkin ingin mengarahkan anaknya buat latihan nyanyi itu memang dari rumah juga dibantu ya Kak Yuli ya, nggak bisa dibiarin serain ke vokal coach saja ya. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Iya iya. Ini usia maksimal yang pernah Kak Yuli ajarin, pernah nggak sih yang ya pernah yang 40 tahun ke atas nggak? Mungkin masih pengen belajar nyanyi nih. Ah, juga ya Kak Yuli ya. Hmm. Mhm. Hmm. Mhm. Hmm. Mhm. Mhm. Oh, oh. Jadi lebih rumit yang mana tuh Kak Yuli? Dari anak-anak tadi? Hmm. Hmm. Mhm. Oh gitu ya. Mhm. Iya. Mhm. Oh, biar itu berjalan santai gitu ya kak, sesuai requestnya aja gitu ya kak Yuli ya. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Hmm, iya. Mhm, mhm, mhm. Iya, 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 minimal satu ya. Heeh, heeh, heeh. Mhm, mhm. Betul, betul, betul. Iya, iya, iya. Nih Kak Yuli, kita kan banyak tuh ngeliatin tuh atau misalnya sekarang tuh media sosial kan udah banyak netizen yang berkomentar-komentar. Misalnya gini, apa vokal coach lah dia ngajarin nyanyi nih, dia aja nggak bisa nyanyi. Nah itu gimana tuh? Pasti Kak Yuli juga pernah ngeliat kan komentar-komentar begitu kan netizen sekarang udah bahaya kan Kak. Nah komentar seperti itu gimana tanggapan Kak Yuli itu? Dia harusnya kalau yang mau ngajarin nih harus bisa dulu dong gitu. Nah kenapa yang ngajarin nggak bisa nyanyi? Gimana siswanya bisa nyanyi? Nah gitu. Gimana tuh Kak Yuli? Kalau yang kayak gitu-gitu nanggapinnya? Hmm. Mm-mm. Oh, 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 oh. Hmm, iya iya. Mhm, mhm.
Iya, benar. Mm-mm. Nah, iya. Mm-mm. Harus bisa nyanyi ya. Mm-mm. Mhm. Mhm. Ya walaupun pada dasarnya masih banyak juga vokal coach itu yang nggak bisa nyanyi ya, Kak, cuma menguasai. Tapi masih ini ya, fenomena itu masih dipilih aja gitu ya Kak Yuli ya. Masih tetap bisa menjadi pilihan ya. Iya iya betul betul betul. Kak Yuli ini kalau bicara improve nih Kak Yuli, improve nih, Haris suka ngeliatin tuh masing-masing peserta dengan eh, vokal coach masing-masing beda lagi di improve. Nah ini gimana nih tips dan trik seorang vokal coach memberikan improve yang ibaratnya kalau dibilang sih biar lagunya ada racunnya deh ada. Nah ini nih racunnya sebuah lagu nih nah improve-nya begini nih gitu. Nah Kak Yuli sendiri sebagai vokal coach untuk bikin improve itu apakah diciptakan oleh siswa atau penyanyinya atau Kak Yuli mengarahkan improve itu ke mereka? Hmm. Mhm. 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 Iya benar kayak Yuli. Mhm. Iya. Hmm. Dalam suatu kompetisi itu untuk menambah seperti ini loh, dibikin seperti ini. Nah, itu dia. Jadi bukan malah improvisasi membunuhmu. Nah, itu sih. Iya benar-benar improvisasinya Nah, bunuhmu itu jadi dia. kacau nih lagu nih Nah, kayak. jadi kacau. Nah, itu kebanyakan. Mhm. Jadi vocal coach dalam memberi improvisasi juga harus mikirin Mhm. benar-benar mikirin sebelum diberikan ke siswa tersebut. Nah, Mhm. setelah dipikirin, itu pun harus dicobakan dengan siswanya. Mhm. Makanya kembali lagi vocal coach harus bisa bernyanyi. Gimana mau ngasih improv kalau dia Iya. nggak bisa bernyanyi? Iya benar-benar emang intinya begitu ya Kak Yuli ya. Itu dia kembali lagi ke sana Jadi jadinya. sebenarnya basic dasar seorang vokal coach adalah bernyanyi gitu. Iya. Mhm. Kak Yuli ini sejauh pengalaman Kak Yuli nih banyak gak siswa Kak Yuli yang udah mengikuti kompetisi-kompetisi terus mereka jebol, mereka puas dan memang terlihat before after Kak Yuli mengcoaching mereka gitu. Alhamdulillah ya Ria. Sejauh Mhm. ini em, anak-anak yang Miss Yuli sudah banyak ya prestasinya dari Mhm. mulai ajang tingkat kota, provinsi sampai ke nasional juga ada. Mhm. Mhm. Mm. Nggak 16 tahun menjadi vokal coach nggak bosan Kak Yuli? Em, Alhamdulillah sih enggak, Ri. Aha. Mungkin hobi yang jadi kerjaan ya istilahnya. Iya, Memang benar-benar. benar-benar passionnya di situ. Mhm. Mhm. Justru Mhm. malah eh, basic pendidikan yang sebenarnya malah nggak terlalu digali. Keenakan Iya jadi muncul, vokal coach. iya muncul begitu aja gitu ya berdasarkan learning by doing lah gitu ya Kak Yuli ya.
Iya betul. Mhm, Nah, mhm. malah heran kan kebanyakan. Aku tamatnya, aku sarjana komputer loh, Ri. Hmm, iya komputer Nah, lagi. iya, Memang IT. Nah, itu dia passion itu IT. luar Aku bisa jadi biasa. guru vokal, nah itu. Ya, Panjang ceritanya. panjang cerita. Nggak bisa diringkasin Kak Yuli. Hah? Nggak bisa Ya itu diringkasin. tadi Kak. Yang diringkasin tuh tadi yang aku Oh, yang ceritain dari awal awal nyanyi masuknya itu yang ya. dari awal nyanyi itu, iya. Mhm, mhm. Kalau Kak Yuli ngeliatin perkembangan bernyanyi saat ini tuh gimana Kak? Sekarang tuh udah banyak banget tuh ada pencarian bakat. Mhm. Kadang ada yang tidak hanya menonjolkan vocalizing, tapi mungkin dikombin dengan stage check dan lain-lain gitu. Nah, hal seperti ini Kak Yuli ngeliatnya gimana nih Kak? Apakah masih Iya. dibutuhkan vocalizing yang gimana-gimana banget atau selera pasar sekarang udah harus standar gitu. Ya, untuk sekarang ini sudah jauh berkembang ya, Ria. Jadi Aha. kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Mhm. Nah, mungkin untuk dulu tahun tahun berapa gitu kan, eh, Mhm. nyanyinya masih seperti ini. Atau Hmm. zaman-zaman dulu, mungkin zaman aku dulu ikut festival, memang lebih diutamakan vibra gitu kan. Banyak kan Hmm. vibranya gitu. Hmm. Dia kayak gitu ya. Nah, terus, Heeh. nah, jadul kan. Nah, jadi kalau kita sebagai vocal coach, kita juga memang harus menyesuaikan dengan eh, yang sekarang lagi happening ya, yang kekinian, termasuk Mhm. lagu, pemilihan lagu juga, tekniknya juga harus dikembangkan. Karena sekarang sudah banyak kalau dulu ya hanya sedang belting saja. Nah, Mhm. sekarang sudah banyak ada mixed voice, ada head voice, ada Nah, whistle, Kak nah Yuli, itu dia, ada riff and run, nah itu dia. Kak Yuli boleh tuh di share tentang ke kita dikit tuh itu event apa, mix voice apa, istilah-istilah begitulah. Oke, Aha. nah, Kita boleh, pengen tahu boleh, juga nih boleh. Kak Yuli. Ah, Heeh. Ya, kalau dulu kan, kalau zaman dulu Hmm. mungkin kita lebih mengandalkan power suara dan vibra dalam bernyanyi. Mhm. Mhm. Nah, kalau dulu, apalagi dulu zaman festival bintang radio atau bintang radio dan televisi, itu Mhm. benar-benar eh, nyanyinya hanya boleh berdiri dengan stand mic. Nah, itu dia kan. Betul, Kalau betul. zaman-zaman dahulu Bener. kala. Nah, Mhm. sekarang sudah boleh dengan koreografi, sudah boleh dengan stage act. Nah, itu dia. Hmm. Nah, kalau sekarang, nah kita kalau dulu memang mengandalkan power suara. Suara tinggi ya harus benar-benar di-push untuk mencapai nada tinggi tersebut. Nah, Mhm. kalau zaman sekarang sudah terbantu Mhm. sudah Dengan terbantu dengan adanya tetap masih pakai teknik belting. Belting mhm. itu artinya eh, teknik yang menggunakan otot diafragma Mhm. untuk mencapai jangkauan nada tersebut tertentu ya. Nah, Heeh. itu dia. Yang dipakai adalah otot diafragma Belt. yang di rongga perut. Jadi banyak orang Heeh. bilang dulu suara perut. Nah, suaranya dari perut. Nah, itu Oh, ya kalau istilah orang oh. awamnya dulu. Nah, itu yang namanya Itu belting. belting enggak? Nah, belting Heeh. ini ada yang benar-benar real voice, itu benar-benar suara asli kita. Mhm. Nah, kalau mix itu perpaduan antara suara asli dan Mhm. suara kepala. Nah, itu dia, head Padahal ada voice. suaranya Nah, juga itu ya, Kak, dia. ya? Heeh. Nah, jadi Heeh. jadi kalau perpaduan ini istilah dalam vokalnya ada faringeal ya, faringeal itu Mhm. tulisannya. Jadi kita menggunakan faring dan laring. Jadi Mmm. kombinasinya seperti itu untuk Mhm. mencapai mix voice tersebut. Jadi mengkombinasikan antara kita memakai belting suara asli Mhm. dipadukan dengan suara kepala atau head voice yang lebih banyak menggunakan rongga kepala untuk Mmm. mencapai nada tinggi. Agak Jadi ribet juga nih. si Mhm. tenggorokan nggak bekerja sendiri, Iya, nggak hanya iya, mengandalkan betul. suara leher. Jadi Heeh. eh, kalau kita terbantu dengan menggunakan mix voice tersebut, Mhm. berarti kita membantu si tenggorokan supaya tidak kerja sendiri. Nah, Mhm. alhasil eh, suara tidak gampang capek, tidak gampang lelah. Kita Mhm. nyanyi berapa lagu pun masih tetap stabil. Oh, oh, itu Dibanding penyanyi kita terkenal menggunakan itu. Heeh. dibanding kita menggunakan benar-benar bertumpu pada tenggorokan atau
bahasa awamnya suara leher. Nah, jadi Besok-besoknya benar-benar meradang ya Kak mempush. ya? Bisa radang dan cepat Iya. serak, Oh cepat. gitu-gitu ya. Baru 2 lagu, 3 lagu udah habis suaranya. Nah, Hmm, makanya terbantulah dengan teknik mix voice mix ini. voice. Oh Jadi gitu. dia tidak hanya mempush tenggorokan, jadi dibantu dengan otot perut, otot diafragmanya, sama rongga kepala Mhm. untuk mencapai nada tinggi tersebut. Oh gitu. Banyak ya istilah-istilah dalam ini ya Kak Yuli ya. Dan Mix voice, apa sih tadi belting. Dan itu ya, diajarin ya Kak ke platform, siswa masing-masing ya, secara bertahap ya Kak Yuli ya. ya Mhm. bertahap. Nah, jadi dengan pola-pola vocalizing yang berbeda atau pola-pola pemanasan yang berbeda. Nah, untuk belting Hmm. begini nih pemanasannya, begini vocalizingnya, begini nih untuk Oh. ini. Kalau untuk head, untuk mixed voice, begini nih permainan nadanya, pola-polanya seperti ini. Jadi kita juga memperkaya selain tidak monoton dan membosankan terhadap siswa, juga vocalizing ini kalau bisa fun ya, menyenangkan. Jadi siswa tersebut juga nggak ogah-ogahan untuk vocalizing. Karena itu penting sekali Mhm. Betul pemanasan sebelum betul. bernyanyi. Istilahnya pantang bernyanyi sebelum pemanasan. Begitu Nah, pentingnya sebuah kalau zaman pemanasan. iya, penting banget karena Hmm. kalau tidak pemanasan kita dihadapkan dengan situasi bernyanyi di pagi hari, Ri. Nah, Gimana? pagi hari itu kan suara bangun tidur ya. Suara Iya bangun bener tidur itu Kak, jelek banget. iya Kadang-kadang iya. anak-anak jangankan untuk nyanyi, ngomong aja males kalau bangun tidur pagi, ya kan? Mhm. Mereka males berbicara. Nah, makanya sangat penting sekali dipancing dengan pemanasan. Istilahnya Mhm. kalau orang dulu bilang membuka suara katanya dulu kan, Oh, kalau pemanasan oh. ini. Jadi Mhm. memancing suara itu, pita suaranya agar lebih terbuka Mhm. dan dia bisa mencapai nada tinggi dengan semaksimal mungkin. Kadang-kadang Mhm. anak-anak tuh kok tadi kemarin sore, kemarin malam aku nyampe nada tingginya ya Cer ya. Tapi kok pagi-pagi nggak keluar suaraku. Nah itu dia belum panas. Sama Iya seperti iya. olahraga, belum panas suaranya, kita juga Heeh. udah harus hit atau mempush nada tinggi untuk mencapai nada tinggi tersebut tanpa pemanasan. Nah itu nanti akan berakibat fatal, bisa cedera pita suara akhirnya. Oh iya iya begitu ya Kak ya. Jadi emang Iya, perlu pemanasan ya suaranya biar oh, stabil penting gitu ya Kak sekali. Yuli ya. Iya, Oke untuk oke. sekurang-kurangnya untuk membuka Hmm. rongganya agar terbuka. Jadi bisa suaranya lebih flex, lebih lentur. Minimal berapa lama Kak dari pemanasan sampai suara itu bisa stabil lagi seperti biasa? Nah, kalau untuk standarnya sih kita dari mulai latihan pernapasan sampai Mhm. dengan vocalizing itu Hmm. 15 menit saja, Ari. 15 menit 15 ya, menit. tidak tidak Mm-mm. begitu lama ya Kak Tapi Yuli ya. ada beberapa siswa yang eh, panasnya lama, suaranya panasnya lama. Tergantung Jadi lagi nih ya. butuh. Heeh. Nah, ya ada beberapa siswa Hmm. yang seperti mesin diesel gitu, panasnya lama. Jadi mesti benar-benar ekstra untuk vocalizingnya, baru kepancing suaranya lebih terbuka. Nah, itu dia. Oke Kak Yuli, ini kalau kita ngomongin soal vocalize ini bakalan panjang banget nih. Sekarang udah jam 21. Panjang. Iya bakal seru sih Kak Yuli, tapi memang kita harus pamit dari Minang Kreatif malam hari ini Kak Yuli. Terima kasih ya Kak Yuli Oke. sudah berbincang bersama kita malam hari ini, menginspirasi dan juga berbagi informasi-informasi tentang teknik Iya, vokal. sama-sama. Mudah-mudahan muridnya masih makin banyak, terus juga makin berprestasi dan Kak Yuli juga makin hobi dan menularkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama pengalaman 16 tahun ya. Amin, amin, amin. Oke, Terima kasih. makasih banyak Kak Yuli. Lanjut bisa tidur Ya, Kak Yuli, sama. santai-santai aja dan sama-sama keluarga ya Kak Yuli. Oke, Ri. Oke, sana barangnya sampai di sini program Bidang Kreatif kita malam hari ini edisi 19 Agustus 2026. Tetap bersama Pro 4 TRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.